Saya akan mulai perdebatan pada siang hari ini dalam hitungan 3, 2, 1. Pada mosi kali ini ialah tentang Dewan ini menyesali glorifikasi kader spesialis. Artinya, di sini saya akan mendefinisikan sebuah apa itu spesialis. Spesialis adalah orang yang mempelajari suatu bidang secara mendalam hingga mencapai kepakaran dan pemahaman mendalam terhadap bidang tersebut. Artinya, ketika seseorang harus mendapatkan gelar spesialis, dia harus melaksanakan sebuah pendidikan, yang dimana pendidikan sekarang itu tidak bisa dilaksanakan secara garis, tapi menggunakan biaya-biaya yang sangat besar, apalagi untuk mendapat gelar spesialis. Nah, artinya ketika karir spesialis ini diterapkan dalam sebuah perusahaan, maka hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi yang bisa masuk ke dalam sebuah instansi atau sebuah perusahaan tersebut. Berkaca dari perkembangan teknologi sekarang yang ada di Indonesia, yang dimana kita sudah masuk ke era 5.0 itu sendiri, yang dimana kita harus bisa menyesuaikan keadaan yang ada, dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, dan dapat kita lihat dari keadaan di Indonesia, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,40 juta orang pada Februari 2022. Artinya apa? Karena banyaknya perusahaan yang menerima tenaga kerja dengan menetapkan spesialis tertentu, membuat orang-orang yang hanya memiliki bermodalkan pengalaman itu tidak bisa bersaing dengan orang-orang tersebut. Artinya, maka pengangguran Indonesia semakin meningkat. Dari hal itu saya sampaikan bahwa ketika dunia pekerjaan perusahaan atau institusi hanya menerapkan karir spesialis, maka jumlah pengangguran di Indonesia akan terus meningkat. Nah, berkaca juga dari keadaan sekarang, untuk menjadi seorang yang ahli juga tentunya ada beberapa langkah, ada beberapa hal yang harus kita lalui. Salah satunya adalah dengan pendidikan tinggi. Nah, kenapa saya sangat setuju sekali dengan mosi yang diangkat pada hari ini, menyesali adanya perusahaan yang menerapkan spesifikasi karir spesialis. Nah, kita ambil sebuah contoh startup Gojek, yang dimana dulu ketika kita untuk mendapatkan jasa ojek, kita harus berjalan dulu ke pangkalan. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, sebuah startup mendirikan sebuah aplikasi Gojek, yang dimana memudahkan kita untuk mendapatkan jasa ojek tersebut. Dan perlu kita garis bawahi, ketika tukang ojek tadi skillnya hanya ada di ojek pengkolan saja, maka dia akan kehilangan penghasilannya dan dia akan kalah bersaing dengan aplikasi Gojek startup yang ada. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak ada spesifikasi yang mengatakan bahwasanya untuk orang yang ingin bergabung di Gojek itu harus ahli dalam mengendarai motor, harus ahli menghafal jalan, tidak. Tetapi mereka yang memiliki pengalaman lebih, jadi membuka kesempatan semua orang untuk bergabung di Gojek. Dan kita ketahui bahwasanya banyak sekali orang-orang yang bergabung di Gojek, terus salah satunya adalah di kalangan mahasiswa. Nah, dengan adanya spesifikasi tadi membuat pembatasan untuk orang berkembang dalam mencari pekerjaan. Nah, dari data tersebut menyebabkan bahwasanya Indonesia itu banyak sekali menggunakan tenaga ahli yang memiliki karir spesifikasi. Itu salah satu contohnya adalah tenaga ahli dari asing. Nah, dari data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tenaga kerja asing di Indonesia mencapai 93.761 orang pada tahun 2020. Nah, artinya apa? Kita memang negara berkembang yang mungkin bisa nanti suatu saat bersaing dengan negara maju. Tetapi kita sadari bahwasanya sumber daya manusia kita di sini ialah tidak semua sumber daya manusia kita ini memiliki perekonomian yang tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan suatu keahlian untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, kita pahami betul Indonesia adalah negara yang keadaan perekonomian masyarakatnya masih di atas rata-rata, dan dapat ditegaskan ketika diterapkan spesifikasi karir ini, maka hanya orang-orang yang memiliki perekonomian yang tinggi saja yang akan mendapatkan pekerjaan, sedangkan orang yang memiliki perekonomian yang di bawah tidak dapat tempat sama sekali. Nah, kita ambil salah satu contoh dari pendidikan SMK saja, kita analogikan bahwasanya di SMA itu kita ketahui bahwasanya 70% itu adalah praktik lapangan, langsung kita mempraktekkan ilmu yang ada di dalam kita, sedangkan teori hanya 30%. Faktanya di lapangan, perusahaan banyak menerima orang yang berdasarkan ijazahnya, yang belum tentu mereka menguasai apa yang
memang sesuai dengan bidang mereka gitu. Nah, sedangkan yang dicari sekarang hanya berpatokan dengan sarjana S1 saja, yang dimana 70% sarjana itu hanya dibawahi oleh teori dan 30% itu praktik. Tapi nyatanya di lapangan sekarang itu belum tentu apa yang diajarkan itu sesuai apa yang di lapangan. Nah, berdasarkan Detik Finance yang saya dapatkan, 63% orang Indonesia bekerja tidak sesuai jurusan. Artinya apa? Pengalamanlah di sini yang menang. Pengalamanlah yang menjadi tolak ukur untuk orang mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, ketika sebuah perusahaan menerapkan karir spesialis ini menjadi patokan bahwasanya orang yang bekerja di perusahaannya harus orang memiliki ijazah tertentu, belum tentu ijazah itu sesuai dengan keahlian dia. Mungkin saya tegaskan sekali lagi, saya sangat menyesali ketika perusahaan itu menerapkan gravitasi spesialis karir. Terima kasih Dewan Juri. Saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, adapun mosi kita pada pagi hari ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya menegaskan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini. Seperti yang sudah rekan saya jelaskan bahwa ketika di dunia pekerjaan, perusahaan tertentu menerapkan glorifikasi karir spesialis, maka jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin tinggi. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan kenapa saya sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini. Alasan saya yang pertama yaitu diliput dari Kerdado.com dijelaskan bahwa penerapan pembagian yang dilakukan secara ekstrim dapat berdampak bagi perkembangan intelektual dan emosional pekerja. Mereka dapat menjadi bosan dengan sifat pekerjaan yang monoton. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari spesialis karir itu sendiri. Yang pertama, penurunan produktivitas karena pekerja bosan dan kurang bersemangat. Yang kedua, tidak fleksibel karena pekerja hanya dapat melakukan satu pekerjaan dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang lain. Dan yang ketiga, pengangguran struktural karena pekerja tidak bisa beralih ke pekerjaan lain ketika perusahaan mereka bangkrut atau tutup. Dan yang keempat, kegagalan sistem produktif karena kerusakan mesin pada satu terhadap berdampak pada semua tahapan yang beruntun. Dan yang keempat, operasi yang terhenti jika satu pekerja tidak hadir dan tidak ada yang menggantikan. Bukankah ini berdampak pada eksistensi pada perusahaan tersebut? Selanjutnya adalah menyebabkannya pengangguran struktural. Dewan Juri yang terhormat, pengangguran ini timbul akibat adanya perubahan struktural akibat perekonomian di Indonesia. Perubahan adalah struktur akibat perekonomian ini menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis tingkat keterampilan yang berbeda. Keadaan ini menyebabkan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri kimia menuntut persyaratan yang relatif berat, seperti pendidikan yang minimal sarjana, mampu menggunakan komputer dan minimal menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya, pengangguran ini akhirnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan pembangunan, sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Jika Dewan menyesali glorifikasi karir spesialis ini, maka pengangguran ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan negara yang bersangkutan. Dari argumen serta fakta-fakta dan data yang telah saya jelaskan di sini, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini, dan saya yakin dan percaya bahwa perdebatan ini akan dimenangkan oleh tim kami. Terima kasih.